Belajar membaca Al-Quran, episode perbaikan Al-Fatihah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Mustita Channel. Alhamdulillah kita sudah mengganti nama channelnya menjadi Mustita Channel dari sebelumnya TPQ Online. Oke, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan membahas tentang cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar ya. Dan beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi berdasarkan pengalaman saya mengajar dan mendengar orang lain menjadi imam ataupun membacakan Al-Fatihah. Sering terjadi kesalahan di beberapa orang yang saya pernah dengar. Dan jangan sampai ini terjadi kepada teman-teman sekalian ya. Oke, kita mulai dulu baca dari ta'awudz. Nanti di lain waktu saya akan membahas ta'awudz ini, bagaimana hurufnya, bagaimana pengucapannya. Sekarang kita fokus ke Al-Fatihah aja dulu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu bacanya teman-teman ya. Sekarang kita akan bahas satu-satu dan bagaimana cara membacanya, pengucapan hurufnya, terus apa aja kesalahan-kesalahan yang biasa orang lakukan dan itu tidak sadar ya, kesalahan-kesalahan seperti itu. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memperbaikinya. Oke, kita bahas dari bismillah dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kata ada bis. Sin sukun ketemu huruf ba yang harokatnya kasroh. Bis. Itu mengalir aja ya sinnya itu. Posisi makhraj dari bi ini dari bibir teman-teman. Bi. Sedangkan sin sukun itu atas langit-langit dikit. Nanti kita bahas secara detail tempat makhrajnya. Sekarang kita pengucapannya aja dulu. Bismillahi. Biasanya kesalahan para pembaca itu di hir ini. Biasanya hi ini dipanjangkan hirahma, itu salah. Biasanya juga hirrahman kurang ditekan di ro-nya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada setelah ra yang tebal tadi ditekan tadi hirrah ha sukun rah. Tempat huruf ha itu ada di tenggorokan bagian tengah teman-teman. Tenggorokan bagian tengah. Rah. Biasanya kesalahan dari sini. Orang biasanya bacanya roh yang ha yang berada di tenggorokan bagian bawah seperti H ini.
Nah, biasanya orang bacanya roh, itu salah. Rah di tengah. Rahmani ar-rahim. Rah disambung rahmanir rahim. Jadi penekanan biasanya kesalahan tuh di sini. Hirrahmani sama nirrahim. Nah, kesalahan biasanya di ra ini yang kurang ditekan biasanya. Nah, teman-teman ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Mat yang terakhir ini sebenarnya mat tabi'i, tapi karena disukunkan di mim. Kenapa disukunkan? Karena waqaf di sini, mimnya disukunkan, jadi ya-nya ini panjangnya jadi bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Yang awalnya mat tabi'i 2 harokat menjadi madu arid lisukun. Madu arid karena mimnya disukunkan. Kalau jadi madu arid lisukun, jadi panjangnya bisa menjadi 2 harokat atau 4 ataupun 6. Sedangkan aslinya madu tabi'i yang hanya 2 harokat. 2 harokat, ma itu nggak boleh kepanjangan. Ma nggak boleh. Ma cukup 2 harokat, sedangkan yang him ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Oke, kita maju ke ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan di sini biasanya orang kan biasanya sudah hafal nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kesalahan biasanya itu di makhrajul hurufnya, teman-teman. Kayak seperti ini. Ini hamzatu wasl. Hamzah wasl. Hamzatu wasl ini karena dia di depan dan tidak ada huruf sebelumnya, maka dia dibaca a. Kenapa dibaca a? Karena setelahnya lam. Lam apa? Lam qamariyah. Lam qamariyah itu lamnya dibaca. Kenapa lam qamariyah? Karena di depannya huruf ha. Nah, di sini nanti kita akan bahas lagi di pembahasan lain, yaitu lam qamariyah. Ketemu huruf-huruf apa aja? Sekarang kita fokus dulu di makhrajul hurufnya ini. A. Ini huruf hamzah ya, teman-teman, bukan huruf alif. Sekali lagi, ini bukan huruf alif. Qur'annya orang Indonesia, Menteri Agama, itu memang nulisnya alif ya. Sekilas alif gitu. Tapi itu bukan alif. Makanya saya lebih senang mengajarkan Al-Quran dengan Quran standar dari Arab Saudi ya. Jadi huruf-hurufnya itu sesuai dengan nama-nama huruf aslinya ya. Di sini namanya hamzatu wasl. Jadi kita bacanya hamzah ini. Ini hurufnya hamzah. Hamzah itu di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Jadi hamzah itu di tenggorokan bagian bawah. Jadi huruf tenggorokan itu ada 6. Dan salah satunya ini hamzah. Tenggorokan bagian bawah. Pengucapannya bagaimana? A. A. Dari tenggorokan bagian bawah. A. Jadi jangan sampai cuma baca alhamdulillah. Itu nggak jelas ya. Itu makhrajnya dari mana nggak jelas. Itu biasanya cuma hanya buka mulut terus nggak tahu makhrajnya dari mana. Sedangkan yang benar adalah al-ha-a. Huruf A. Tenggorokan bagian bawah. Alhamdulillah. Biasanya salahnya juga dari sini. Ha. Ha-nya ini biasanya memakai ha yang tadi itu. Ha yang besar ini ya. Ha yang tenggorokan bagian bawah. Sedangkan yang ha yang ini yang sebenarnya adalah ha yang makhrajul hurufnya di tenggorokan bagian tengah. Ha. Seperti itu ya, teman-teman. Ha. Kita baca. Alhamdulillahi. Du biasanya juga salah di makhrajul hurufnya. Du itu makhrajul hurufnya di belakang gigi. Jadi ujung lidah itu mengenah belakang gigi. Du. Jangan sampai du. Du sama du beda. Yang benar du. Di belakang gigi itu ujung lidah. Jangan ditaruh di langit-langit. Tapi di belakang gigi. Du. Alhamdulillahi. Di sini ada ismul jalalah. Allah. Yang sebelumnya ada huruf li. Li ini kan harokatnya kasroh. Karena harokatnya kasroh. Biasanya kan kalau ismul jalalah itu dibacanya tebal. Allah. Tebal kan. Allah. Lamnya itu tebal. Tapi karena di sini sebelumnya kasroh, dia dibaca tipis aja. Tapi tetap ditekan sebagaimana lam tasdid yang lain.
lillahi ditekan, lillahi, tapi tidak tebal, bukan lillahi, bukan lillahi, tapi lillahi, tipis aja, tapi ditekan, karena sebelumnya kasro. Lillahi Rabbil alamin. Nah, yang biasanya kesalahan di sini itu di ainnya, teman-teman. Lagi-lagi makhrajul hurufnya, teman-teman. Jadi di video yang lain saya akan bahas makhrajul huruf biar teman-teman nggak bingung apa itu makhrajul huruf. Kita sekarang ini dulu pengucapan yang benar. A. Ini ditenggorokan bagian tengah juga. A. Al-a. A. Rabbil a, gitu ya teman-teman, bukan Rabbil a, itu salah. Harusnya a yang tenggorokan bagian tengah. Rabbil alamin. Nah, ini kita kasih 4 harokat seperti Bismillahirrahmanirrahim yang tadi ujungnya ini kita kasih 4 harokat. Oke, kita baca yang benar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahannya juga sama, biasanya huruf H ini kurang tipis, kurang karena makhrajnya salah, biasanya itu ditenggorokan bagian tengah harusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini juga Nir-Rahim, sama dengan Bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Salahnya biasanya di H yang kurang tipis, terus di Nir-Rahim ini kurang ditekan. Nir-Rahim. Nah, 4 harokat juga. Sama aja ini. Hamzatul wasl juga, jadi hamzah ya, keluarnya A, bukan A biasa atau bacanya sembarangan, tapi A. Terus maliki yaumiddin, 2 harokat, maliki yaumiddin. Biasanya kesalahan teman-teman itu di ya, ya-nya kurang. Seperti ada, kan di sini ada waw sukun ketemu huruf ya yang fathah, jadi dia tidak dipanjangkan. Yau, jadi wawnya itu mulutnya dimonyongkan biar maksimal bacaannya, dimonyongkan. Yau. Maliki yaumiddin, ditekan lagi di sini, middin. Oke, sekarang kita ulang 3 ayat ini dulu. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, di sini tadi ada yang tinggalan, yaitu di H ini. Lillahi. Ini H yang makhrajnya di tenggorokan bagian bawah. Beda dengan H yang ini. Ini hi. Jadi tenggorokan bagian bawah. Hi. Alhamdu. H-nya tenggorokan bagian tengah. Lillahi. Hi-nya di tenggorokan bagian bawah. Beda bunyinya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke. Teman-teman bisa ulang-ulang ya videonya kalau kurang jelas. Terus kita lanjut ke ayat ke-5. Di sini hamzah yang benar ya. Ini alif hamzah kasrah. Ini hamzah. Hamzah biasa. Ya bacanya sama kayak A tadi ini. Bacanya juga I di tenggorokan bagian bawah. Iyaka. Nah, di sini tekan ya-nya karena tasdid. Iyaka. Terus ya-nya cuma 2 harokat, teman-teman. Jangan sampai dipanjangkan karena kepengen kedengarannya bagus atau nadanya bagus.
terus ya-nya dipanjangkan sampai 3 harokat, 4 harokat, sampai ada yang 5 mungkin. Mungkin kedengarannya enak, tapi itu salah teman-teman. Bacanya 2 harokat aja. Iyaka, begitu ya. Jadi jangan iyaka, nggak boleh, salah teman-teman. Itu yang kalian baca bukan Al-Quran jadinya. Jadi bacanya 2 harokat aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan orang biasanya di sini. Ka ini dipanjangin biasanya. Iyyaka nggak boleh. Ka langsung na. Ka itu hanya 1 harokat. Ka. Iyyaka na. Jadi gitu, secepat itu kalau hanya 1 harokat. Kana. 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 Kalau 2 harokat itu kana. Ada yang salah gitu biasanya. Nah ini biasanya juga salah. Di sini ada ain yang sukun. Ain itu sama seperti tempatnya ha ya, di tenggorokan bagian tengah. Na gitu ya. Jadi jangan sampai na dijelasin ainnya itu. Na'budu wa iyyaka sama. Wa iyyaka nasta'in. Nas di sini ngalir ya. Nasta'in. Jadi beda sama yang na'budu. Na itu langsung mati aja. Na'bu. Kalau nas agak ditahan bentar. Nasta'in. Gak ditahan. Bukan guna ya, tapi cuma ngalir gitu bunyinya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya kesalahannya juga di wa. Wa-nya kurang ditekan di bagian bibir. Wa. Orang biasanya bacanya na'budu wa kurang jelas wa-nya. Wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada hamzatul wasl juga teman-teman. Hamzatul wasl yang dibaca i. Karena hamzatul wasl itu bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u. Tergantung huruf ketiga atau tergantung dia ketemu alif lam atau tidak. Kalau ketemu alif lam itu sudah pasti dibacanya a. Ya, teman-teman ingat. Tapi kalau seperti ini ketemu huruf yang bukan alif lam, kita lihat huruf ketiganya teman-teman. Kalau huruf ketiganya kasro, berarti dia kasro. Ya, gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas lagi di materi yang lebih fokus ke hamzatul wasl ini. Kita lanjut dulu. Ini baca i ya. Ih. Tapi kalau teman-teman mau sambung, nasta'inuh. Jadinya nuh ya. Karena hamzatul wasl kan kalau ada huruf sebelumnya dia tidak dibaca. Nasta'inuh dinas. Nah, begitu bacanya. Tapi kalau diwakafkan di sini nasta'in, terus kita sambung di sini ih. Nah, dibacanya jadi ih. Gitu ya teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini baca i hamzatul wasl, hamzah i ditenggorokan bagian bawah, terus ketemu huruf ha yang sukun. Ha. Jadi i sama ha ini makhrajul hurufnya sama, tempat keluarnya hurufnya tuh sama-sama ditenggorokan bagian bawah. Jadi lumayan gampang. Ih. Orang tuh biasanya bacanya ih. Larinya ke ha yang tipis. Bukan. Ih. Tenggorokan bagian bawah ha ini. Ihdinas. Ya, di sini nasi. Ihdinas sira, ditekan si-nya, sodnya ini ditekan. Ihdinas nasi gitu ya. Nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini beda. Di sini
sode ada angin di langit-langit, sedangkan di sini mus ngalir dia. Di sini harus ditahan sodnya, jadi agak tebal kedengarannya. Di sini mus ngalir, sinnya itu anginnya ngalir. Mus di sini nils. Memang ngalir juga, cuma dia agak ditahan di langit-langit, ada sebagian yang ditahan. Jadi kedengarannya tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan huruf qafnya teman-teman. Taqim, qaf ya, agak di belakang sedikit. Bukan mustaqim. Takim sama taqim agak beda ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sini dua harokat juga. Ro, saya senangnya pakai yang standar Arab karena ini ada ro terus ada alif kecil, ini biasanya dipisahkan. Kalau di Indonesia kan langsung alif kecil di atasnya gitu. Nanti pembahasan tajwidnya jadi kurang kalau seperti itu ya. Kalau gini kan ro terus ada alif madu tabi'i, yang kecil ini alif madu tabi'i. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini teman-teman biasanya salahnya di sini. An'am jadi ngalir biasanya tuh. Harusnya dipisahin. An'am atau biasanya salahnya ketukar-tukar nih. Amta atau anta. Harusnya yang pertama an, yang kedua am. Yang an itu dari di depannya huruf hamzah a di bawah tenggorokan a, an. Terus yang kedua am, tenggorokan bagian tengah. Am. Beda ya. Am. Teman-teman harus bedakan dulu. An'amta. An, tenggorokan bagian bawah. An, ketemu huruf nun. Am, tenggorokan bagian tengah, ketemu huruf mim. Am. An'amta alaihim. Yang ini juga tenggorokan bagian tengah. Alaihim. Di sini nggak panjang lanya. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Sedangkan dia ketemu huruf ya sukun. Ya sukun itu hanya panjang kalau dia ketemu huruf yang harokatnya kasroh sebelumnya. Kayak di sini aliyah, itu baru panjang. Tapi kalau la, dia tidak dibaca panjang. Alai, gitu bacanya. Jadi ini jadi i. Alaihim. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, cukup. Kita lanjut. Ra, ini huruf ghain teman-teman. Kita baru ketemu ghain, ra. Jadi mau ke huruf G itu tapi agak nggak nyampai. Samar dia. Ra. Ghairil, gitu ya bacanya. Ghairil, bukan ghairil, bukan ghairil. Hati-hati dengan huruf ini i, ghai. Biasanya orang bacanya goe. Jadi e. Harusnya ghai jadi i. Ghairil maghdubi. Biasanya orang salah di sini juga. Maghdubi. Huruf ghainnya itu biasanya dikol-kolakan sama orang-orang umumnya kalau yang tidak belajar tajwid, karena mereka kira huruf ghain itu sama dengan huruf qaf atau sama dengan huruf dal. Padahal beda ya. Ghain itu sendiri. Ghain itu bukan termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu hanya 5 teman-teman. Baju di toko. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf qaf. Baju di toko. Oke teman-teman. Jadi ghain tidak termasuk dari baju di toko itu. Ya kan? Tidak ada huruf ghain di situ. Makanya ghain yang sukun di sini langsung dimatikan saja. Mag. Gitu aja, jangan sampai mag, nggak boleh ada mag, mati, magdubi, bukan magdubi atau sampai magdubi, salah,
Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Di sini harap ada huruf dod. Dod ini huruf dod. Jadi bacanya do, du, do, di, du, bukan da, di, du, bukan huruf dal ya ini. Orang kesalahannya biasanya ini dibaca maghdubi. Huruf dal dibaca. Padahal ini huruf dod. Maghdubi. Gitu ya teman-teman. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim. Kesalahannya biasanya di huruf ainnya kurang diperjelas huruf ainnya. Alaihim i. Yang terakhir waladdallin. Panjang banget ya. Ya, itu yang benar teman-teman. Jadi wala do langsung masuk ke huruf dot. Huruf dot ini sukun. Sebelumnya ada alif lam tapi tidak dibaca. Kenapa? Karena dot itu termasuk huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Di Al-Quran ini pun sudah diperjelas. Kalau yang huruf yang lamnya tidak dibaca tidak dikasih huruf sukunnya di sini. Tapi langsung dot ada tasdid. Sedangkan kalau alif lam yang dibaca itu ini. Lamnya ada sukunnya terus hanya biasa. Ada hurufnya seperti ini biasa. Al ada lam sukun. Kalau di lam syamsiyah itu tidak ada sukun di atas lam. Terus dotnya ditasdid. Huruf yang ketiganya itu ditasdid. Wala jadi lanya tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf dot yang tasdid nih. Wala do agak ditahan dikit ya. Kenapa ditahan? Karena ini tasdid kan. Wala do. Di sini panjang sekali ada bendera ini. Terus ada lam tasdid. Jadi ini bukan madu mutasil. Madu mutasil itu yang biasanya panjangnya 4 atau 5 harokat itu ya. Ini di sini namanya madu lazim namanya. Di sini madu lazim. Panjangnya harus 6 harokat. Harus 6 harokat. Oke, teman-teman, harus panjang banget ya. Jadi orang atau imam yang biasanya baca Al-Fatihah bukannya sok-sokan dipanjangin ini. Waladdallin. Bukan itu bukan dibuat-buat, tapi memang harus panjang nih dotnya nih. Kenapa? Karena ada huruf lam tasdid. Jadi dia dipanjangkan tuh. Waladdallin. Jadi sebelum masuk ke huruf lam ini harus dibanting lagi nih, ditarik lagi. Waladdall. Gitu ya. Jadi diangkat tinggi baru dibanting ke lam. Dol. Jadi agak ditekan di situ. Dolin. Kesalahan orang tuh biasanya di sini waladdallin. Jadi langsung dijatuh gitu aja. Tidak harus diangkat, baru dibanting gitu. Waladdallin. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah bahas semua. Coba kita baca ayat ke-7 dulu nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang coba kita baca dari awal biar teman-teman bisa ngikutin ya nanti. Kita membacanya tidak bernada ya. Biar semuanya fokus ke makhraj huruf, ke tajwid huruf. Bukan ke nada huruf, ke nada ngajinya. Tapi fokus ke hurufnya. Pembacanya harus benar dulu. Setelah pembacanya benar, baru teman-teman mau nadakan sesuai apa yang teman-teman mau tuh bisa. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi gitu ya teman-teman. Semua terakhir ini kita kasih 4 harokat ya. Gitu. Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Karena surat Al-Fatihah ini minimal dalam sehari kita baca 17 kali di dalam sholat ya. Surat Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Jadi kalau Al-Fatihahnya salah, teman-teman, sholatnya bisa berkurang pahalanya. Atau bisa jadi tidak sah sholatnya ya, karena Al-Fatihahnya tidak benar. Jadi teman-teman harus belajar Al-Quran dengan baik, harus belajar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh agar bacaannya bisa benar, agar Al-Fatihahnya bisa benar, agar teman-teman mendapatkan pahala yang maksimal ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti semuanya dari awal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tolong di subscribe aja teman-teman channel ini biar tidak kehilangan jejak teman-teman. Jadi kapan teman-teman mau buka lagi, teman-teman gampang nyarinya kalau sudah di subscribe ya. Apalagi kalau ada video-video baru, setiap saya upload itu notifikasinya masuk ke teman-teman. Jadi bisa jadi saya upload ilmu baru atau ilmu yang teman-teman jarang sadari karena memang mungkin kurang dipelajari ya teman-teman. Saya upload di channel ini, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.